Bagaimana canggihnya sistem kehidupan yang Allah ciptakan. Semua benda memiliki struktur penciptaan yang sama, tapi ketika terbentuk, tersusun, dia memiliki sifat dan karakter berbeda. Ini luar biasa. Dan tidak mungkin ini terjadi tanpa ada campur tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Semuanya pasti terjadi karena campur tangan Tuhan di dalam menciptakan. Bagaimana mungkin sesuatu yang sifatnya meledak bisa menciptakan kehidupan? Makanya saya mengoreksi, tidak sepakat dengan kata ledakan besar. Saya lebih sepakat dengan kata pancaran besar. Dan yang memancar itu adalah nur, cahaya. Karena ledakan itu juga menghasilkan cahaya, kan? Cahaya kehidupan. Jadi misalnya kalian nih ngambil setiap benda ya. Taruhlah kalian misalnya ngambil setetes air misalnya. Kalian ngambil setetes air misalnya. Ini setetes air. Di dalam air ini ada molekul pembentuknya. Jadi air ini terdiri dari penyusun air ini adalah yang dinamakan molekul. Kemudian kita ambil satu molekulnya. Molekul air itu namanya H2O. Artinya kalau dia H2O, H ini adalah simbol dari atom hidrogen. O ini adalah simbol dari atom oksigen. Artinya kalau ada rumus kimia yang namanya H2O, ini namanya nama lain dari air. Artinya menunjukkan bahwa air itu terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Atom hidrogen ukurnya lebih kecil daripada atom oksigen. Nah, kemudian atom oksigen ini kita ambil lagi. Atom oksigen, atom hidrogen itu kita ambil lagi. Penyusunnya juga sama. Atom hidrogen itu terdiri dari inti atom yang bernama proton dan neutron. Ya, ini inti atomnya di sini. Kemudian dia dikelilingi oleh 1 elektron. Kemudian oksigen itu sama. Dia terdiri dari inti atom yang bernama proton dan neutron dikelilingi oleh beberapa elektron. Ini unsur pembentuk alam, semuanya sama. Pak, manusia juga sama. Pembentuknya juga struktur subatomik ini. Manusia misalnya, kita ambil satu sampel daging kita, ambil selnya. Sel itu tersusun dari beberapa jaringan DNA. DNA itu yang seperti ini ya, apa enggak begitu pintar menggambar. Nah, DNA itu terdiri dari beberapa gen subunit. Kemudian terdiri dari kromosom. Kromosom itu dicampur, diambil lagi, sama pembentuknya. Dia juga terdiri dari beberapa partikel atom yang di dalamnya juga memuat proton, neutron dan elektron. Ini penyusun bendanya sama semua. Kemudian kita bedah lagi atomnya ini, inti atomnya. Protonnya misalnya kita ambil. Kalau elektron ini antara dia bersifat materi dan tidak, dia gelombang. Nah, protonnya kita ambil, di dalamnya dia terdiri dari partikel yang lebih kecil lagi yang namanya hadron dan quark. Quark dan hadron. Ini partikel terkecil yang diketahui oleh manusia. Kemudian ternyata kalau dibedah lagi, yang namanya partikel itu ternyata tidak ada, bukan bersifat materi. Paham nggak? Bukan bersifat materi seperti ini, tapi dia sebenarnya hanya getaran gelombang.
energi gelombang yang bergetar secara simultan terus menerus sehingga menimbulkan efek dia seperti bersifat materi. Berarti di sini gugurlah yang namanya teori materialisme. Apa itu teori materialisme? Yang menyebutkan bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini berasal dari materi. Jadi yang namanya mimpi, yang namanya akhirat itu tidak ada. Yang ada hanya materi. Ternyata itu tidak betul. Sebenarnya sebaliknya, materi itulah yang sebenarnya tidak karena penyusun